Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Bu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 10A. Tepatnya berada di asesmen 2 bab 4 pilihan ganda dan uraian halaman 116 sampai 117 mengenai bab trigonometri. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nilai sin alfa adalah titik-titik. Ini ada gambar ya, ini titik PAO. Titik P-nya min 3, min 3 ya, ini X-nya. Ini titik 0,0, ini alfanya. Miringnya 4 ini ya. Sisi miringnya 4. Penyelesaiannya, Y, kita hitung Y-nya ya, belum diketahui Y-nya. Y sama dengan AP, sama dengan akar OP kuadrat dikurangi AO kuadrat, sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sama dengan akar 16 dikurangi 9, sama dengan akar 7. Sin alfa sama dengan sin XOP. XOP ya, ini berarti sama dengan depan per miring. Depannya ada Y per R sama dengan akar 7 per 4. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 2, diketahui P 2, min 3 dan sudut XOP sama dengan beta. Nilai sin beta adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ini gambarnya kurang lebih seperti ini titik P-nya 2, min 3, ini titik 0,0 ya, ini H, ini P. R sama dengan OP. Kita mau menghitung OP, sisi miringnya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 9. Sama dengan akar 13. Perhatikan segitiga OHP. OHP ini ya, siku-siku DH. Sin beta sama dengan PH per OP. Sama dengan min 3 per akar 13, kita rasionalkan ya, sehingga dikali akar 13 per akar 13 sama dengan min 3 per 13 akar 13, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3, persamaan berikut yang benar untuk semua nilai A adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ya, kita identifikasi satu-satu apakah pernyataan ini ada yang benar. Untuk yang A, sin 90 min A ini sudut berrelasi ya. Sudut berrelasi kita gunakan sin 90 min alfa, otomatis hasilnya adalah cos alfa ya. Di pilihan gandanya ini 90 min alfa sama dengan sin alfa, ini salah ya, yang benar adalah cos alfa. Sin 90 min A sama dengan cos A ya, berarti yang A salah. Yang B, cos 90 min A sama dengan sin A ya, ini benar ya. Rumusnya seperti ini, dilihat lagi rumus sudut berrelasi, berarti yang B ini salah karena di sini cos A. Untuk yang C, sin 180 min A sama dengan sin 180 derajat min A sama dengan sin A, ini benar ya. Ini sin 180 itu otomatis rumusnya adalah sin A. Sedangkan yang di C ini sin 180 min A hasilnya cos A, maka yang C ini salah ya. Untuk yang D, cos 180 min A sama dengan min cos A. Untuk yang D, cos 180 min A sama dengan min cos A ya. Cos 180 min A sama dengan min cos A ya, ini hasilnya karena di kuadran 2 nilai cos itu negatif, berarti ini benar yang D. Sedangkan yang E, cos 360 min A sama dengan cos A ya. Ini cos A, sedangkan di sini min sin A, berarti yang E ini salah, berarti yang benar itu yang D ya. Pernyataan pilihan A dan B, C, dan E salah. Pernyataan pada pilihan D benar ya, ini cos 180 min A sama dengan min cos A. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui theta lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat dan sin theta sama dengan 5 per 6. Nilai cos theta adalah titik-titik. Ini berarti di kuadran 2 ya. Penyelesaiannya, ini kalau sin kan sin demi, ini 5, ini 6 ya. Maka ini kita misalkan A. Kita cari A sama dengan akar 6 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 25 sama dengan akar 11. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Cos theta sama dengan min A per 6 sama dengan min akar 11 per 6 sama dengan min 1/6 akar 11. Jadi jawabannya yang C.
Selanjutnya untuk soal nomor 5, jika diketahui alfa sama dengan 3pi/4, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Penyelesaiannya, alfa sama dengan 3pi/4 sama dengan 3 kali 180/4 sama dengan, ini 180 bagi 4, 45 ya, 45 kali 3 ada 135 derajat. Sin alfa sama dengan sin 135, berarti ini berada di kuadran 2. Sama dengan sin 180 min 45. Sama dengan sin 45 ya. Ingat sudut berelasi 180 itu berarti jika sin maka tetap sin. Sin A ya, A-nya 45 berarti sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos alfa sama dengan 135 derajat. Cos di kuadran 2 berarti bernilai negatif. Kita gunakan berelasi 180, berarti cos 180 min 45 sama dengan min cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Oleh karena nilai sin alfa berlainan tanda dengan cos alfa, maka jumlah keduanya sama dengan 0 ya. Jadi jika sin alfa ditambah cos alfa ini setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2 berarti 0 ya. Berarti jawaban yang paling benar yaitu yang C. Sin alfa ditambah cos alfa sama dengan 0. Nomor 6, hasil sin 210 derajat cos 150 derajat dikurangi sin 240 derajat cos 300 derajat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, sin 210 derajat cos 150 derajat dikurangi sin 240 derajat cos 300 derajat sama dengan sin, ini kuadran 3 ya, berarti kita pakai 180 plus 30 cos 180 min 30 dikurangi sin 180 plus 60 cos 360 min 60 sama dengan ya, ini sin di kuadran 2 bernilai negatif sehingga sin 30. Cos 150 di kuadran 2 bernilai negatif ya, berarti negatif cos 30 dikurangi sin 240 di kuadran 3 berarti bernilai negatif sin 160. Cos 300 berada di kuadran 4 berarti positif ya, cos 60. Selanjutnya ya sama dengan min sin 30 kali min cos 3 berarti positif ya, sin 30 kali cos 30 ditambah ini min ketemu berarti ditambah sin 60 kali cos 60 sama dengan setengah kali setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kali setengah sama dengan seperempat akar 3 ditambah seperempat akar 3. Seperempat akar 3 ditambah seperempat akar 3 adalah setengah akar 3 sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 7, nilai sin 150 derajat ditambah sin 120 derajat per cos 210 dikurangi cos 300 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, sin 150 derajat ditambah sin 120 derajat per cos 210 derajat dikurangi cos 300 derajat sama dengan ini 150 di kuadran 2 ya, kita pakai sin 180 min 30 ditambah sin 180 min 60 derajat per cosnya ini di kuadran 3 kita pakai cos 180 plus 30 dikurangi ini cos 300 di kuadran 4 berarti cos 360 dikurangi 60 sama dengan sin 30 ditambah sin 60. Nah cos 210 itu di kuadran 3 ya, berarti bernilai negatif, ini berarti cos min cos 30 min cos 60 sama dengan setengah ditambah setengah akar 3 per min setengah akar 3 min setengah sama dengan setengah ditambah setengah akar 3 per min setengah akar 3, ini kita keluarkan minnya ya, berarti min setengah akar 3 ditambah setengah ya, atas dan bawah ini kan sama. Berarti bisa kita coret, ini kita sederhanakan, ini bagi ini 1 ya, berarti min 1. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 8, bentuk sin 15 derajat sekan 15 derajat per cos 75 derajat cos sekan 75 derajat setara dengan titik-titik. Penyelesaiannya, sin 15 derajat sekan 15 derajat per cos 75 derajat cos sekan 75 derajat sama dengan sin 15 derajat sekan 15 derajat per, nah cos 75 di kuadran 1 kita pakai relasi 90 min ya, berarti cos 90 min 15, 90 min 15 kan 75. Cos sekan 90 min 15 sama dengan sin 15 sekan 15 per sin 15 sekan 15. Ya ingat sin 90 min itu berubah menjadi sin, sedangkan cos sekan 90 min berubah menjadi sekan alfa ya.
Sehingga atas dan bawah 1 sama dengan ini sama ya, berarti tinggal menuliskan 1 ya. Sin 15 derajat sekant 15 derajat dibagi sin 15 derajat sekant 15 sama dengan 1. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 9, diketahui kosekant beta sama dengan min 13 per 12 dan beta berada di kuadran 4. Nilai tan beta adalah titik-titik, berarti jika tan di kuadran 4 bernilai negatif ya. Penyelesaiannya, diketahui beta di kuadran 4, maka nilai X bertanda positif dan Y bertanda negatif. Ini ya jika digambar kurang lebih ya, ini ada A, P, O ya. Kosekant beta, ini betanya, sama dengan miring per depan, sama dengan min 13 per 12, sama dengan 13 per min 12 ya, yang min tadi kan Y-nya ya, berarti 13 sebagai R-nya dan min 12 sebagai Y-nya. Diperoleh Y sama dengan 12 dan R sama dengan 13, maka X sama dengan AO. AO berarti yang ini ya, sama dengan akar OP kuadrat dikurangi AP kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Tan beta sama dengan miring per depan sama dengan min 12 per 5 sama dengan min 12 per 5. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 10, diketahui cos 206 derajat sama dengan min 0,8 dan cos 288 derajat sama dengan 0,5. Nilai cos 36 derajat sin 18 derajat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, cos 216 sama dengan min 0,8. Cos 216 berada di kuadran 3. Kita pakai yang berrelasi 180 plus ya, berarti supaya 216 berarti 180 ditambah 36. Sehingga cos 180 ditambah 36 sama dengan min 0,8. Maka tadi kan di kuadran 3 ya, berarti cos itu negatif. Berarti min cos 36 sama dengan min 0,8. Maka cos 36 derajat sama dengan 0,8. Cos 288 sama dengan 0,3 ya. Cos 288 berarti berada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 kita pakai relasi 360 min ya, supaya 288 360 dikurangi 72 ya, supaya hasilnya 288. Sehingga cos 360 min 72 sama dengan 0,3. Ingat cos di kuadran 4 bernilai positif, sehingga cos 72 derajat sama dengan 0,3. Cos 90 kita cari yang sinnya ya. Cos 90 derajat min 118 min 0,5. Maka sudut berrelasi 90 min berarti menjadi sin ya. Sin 118 sama dengan 0,3. Cos 36 derajat sin 18 derajat sama dengan 0,8 kali 0,3 sama dengan 0,24. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk yang bagian B, Romawi B nomor 1, diketahui sudut A di kuadran 3 dan sudut B di kuadran 2. Jika nilai cos A sama dengan min 3 per 5 dan tan B sama dengan min akar 21 per 2, tentukan nilai sin A cos B dikurangi cos A sin B. Penyelesaiannya, diketahui A sudut di kuadran 3, nilai cos A sama dengan min 3 per 5. Cos A sama dengan min 3 per 5 sama dengan rumusnya cos samping per miring ya, berarti sampingnya min 3, miringnya 5. Sehingga Y sama dengan PQ sama dengan akar AQ kuadrat min AP kuadrat ya. Sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jika digambarkan kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Ini A-nya ya, A-nya ini P, ini Q, ini O. Sin A sama dengan depan per miring, depannya yaitu min Y per R sama dengan min 4 per 5 sama dengan min 4 per 5. Diketahui B sudut di kuadran 2, nilai tan B sama dengan min akar 21 per 2. Tan B sama dengan min 21 per 2 sama dengan ini tan rumusnya depan per samping ya.
R sama dengan OR sama dengan akar RS kuadrat ditambah OS kuadrat sama dengan akar 21 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 21 ditambah 4 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jika digambar kurang lebih seperti ini SR-nya ya. Ini RR, RS. RS-nya akar 21, OS-nya itu 2 ya. Untuk OR-nya ini berarti 5. Sin beta sama dengan depan per sin B sama dengan depan per miring sama dengan Y per R sama dengan akar 21 per 5. Cos B sama dengan samping per miring sama dengan min X per R sama dengan min 2 per 5 sama dengan min 2 per 5. Sin A cos A dikurangi cos A min sin cos A sin B sama dengan min 4 per 5 kali min 2 per 5 dikurangi min 3 per 5 kali akar 21 per 5 sama dengan 8 per 25. Ini min kali min positif ya. Ini min ketemu min juga positif berarti 3 akar 21 per 25 sama dengan 8 plus 3 akar 21 per 25. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan hasil operasi bentuk trigonometri berikut. A sin 330 derajat, cos 300 derajat ditambah tan 150 derajat, tan 240 derajat. B sin 390 derajat, tan 750 derajat, per cos 840 derajat, cot 600 derajat. Penyelesaiannya yang A terlebih dahulu ya. A sin 330 cos 300 ditambah tan 150 tan 240. Ingat ini sin 330 berarti di kuadran 4 nilainya negatif, cos 300 di kuadran 4 positif ya di kuadran 4, tan 150 di kuadran 2 berarti nilainya negatif, tan 240 itu di kuadran 3 berarti itu positif ya. Sehingga kita gunakan sin 360 min 30, cos 360 min 60, ditambah tan 180 dikurangi 30, tan 180 plus 60, sama dengan min sin 30, cos 60 ditambah min tan 30, tan 60, sama dengan min setengah kali setengah ditambah min sepertiga akar 3 kali akar 3, sama dengan min seperempat dikurangi 1 ya. Ini kan min sepertiga akar 3 kali akar 3 itu 1 ya. Ini karena ada minnya pas ketemu min ya. Sama dengan kita samakan penyebutnya, ini berarti min 4 per 4 ya. Min 1 per 4 dikurangi min 4 per 4 berarti min 5 per 4. Untuk yang B sin 390 tan 760 per cos 840 cot 600 berarti ini sudut yang berrelasi lebih dari 360 ya. Sama dengan sin 360 ditambah 30. Tan 4 kali 180 ditambah 30 per cos 2 kali 360 ditambah 120 kali cot 3 kali 180 ditambah 60 sama dengan sin 30 tan 30 per cos 120. Ini kan cos, tinggal cos ini ya, cos A ya. Cot 60 dari sini, ini jika dilihat rumusnya lagi maka tinggal menulis cot A-nya. Nah, A-nya ini yang 60. Sama dengan sin 30 tan 30 per, nah cosnya ini di kuadran 2. Kita pakai yang berrelasi 180. Cos 180 dikurangi 60, cot 60. Sama dengan sin 30 tan 30 per, ini cosnya menjadi min cos ya karena di kuadran 2. Min cos 60 cot 60 sama dengan setengah kali sepertiga akar 3 per min setengah kali 1 per akar 3. Sama dengan setengah kali 1 per akar 3 per min setengah kali 1 per akar 3 ya. Ini sama, tinggal kita mencoretnya ya, tinggal min 1. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui tan alfa sama dengan setengah dengan alfa sudut lancip. Tentukan nilai 2 sin alfa dikurangi sin alfa plus phi per 2 ditambah cos phi min alfa. Sama dengan penyelesaiannya, nilai tan diperoleh dari perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Oleh karena tan alfa sama dengan setengah, dapat dibentuk segitiga seperti berikut. Ini ya sudutnya kurang lebih ya, tan desa ya, depan samping. Ini depan, ini samping. Kita hitung AC-nya atau sisi miringnya. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat
sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Dengan demikian sin alfa sama dengan 1 per akar 5 dan cos alfa sama dengan 2 per akar 5. 2 sin alfa dikurangi sin alfa plus phi per 2 ditambah cos phi min alfa sama dengan 2 sin alfa dikurangi cos alfa, ya ini kan 90 plus ya, ini kan 180 dibagi 2 90 plus, ingat sudut berrelasi sin 90 plus, kalau sin jadi cos alfa, ini cos phi min a 180 min alfa maka tinggal cos alfa. Sama dengan 2 sin alfa dikurangi 2 cos alfa. Ini min cos berarti 2 cos alfa. Sama dengan 2 kali 1 per akar 5 dikurangi 2 kali 2 per akar 5. Sama dengan min 2 akar 5, min 2 per akar 5 kali, ini dicoret ya. Harus dibetulkan terlebih dahulu ya, ini kelihatan ada kesalahan. 2 kali 1 per 5 itu kan 2 per akar 5 ya, dikurangi 2 kali 2 per akar 5 itu kan 4 akar per akar 5. Nah 2 dikurangi 4 berarti min 2 per akar 5, begitu ya. Nah ini langsung ke sini ya, lalu dirasionalkan ya. Dirasionalkan dengan mengalihkan akar 5 per akar 5 sehingga hasilnya adalah min 2 per 5 akar 5. Begitu ya, bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui tan 17 derajat sama dengan 7 per 24. Tentukan nilai bentuk trigonometri berikut. A cos 17 derajat sin 73 derajat dikurangi sin 17 derajat tan 73 derajat. Yang B cos sekan 163 derajat ditambah tan 343 derajat per sekan 287 derajat. Penyelesaiannya, dari tan 17 derajat sama dengan 7 per 24 sama dengan depan per samping dapat dibuat segitiga berikut. Ini ya, 73 derajat, ini 17 derajat. Depannya 7, sampingnya 24. BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Diperoleh sin 17 derajat sama dengan 7 per 25, cos 17 derajat sama dengan 24 per 25, cos sekan 17 derajat sama dengan 25 per 7, sekan 17 derajat sama dengan 25 per 24, dan cot 17 derajat sama dengan 24 per 7. Yang A, cos 17 derajat sin 73 derajat dikurangi sin 17 derajat tan 73 derajat sama dengan cos 17 derajat sin, ya, sin 73 derajat sin 90 dikurangi 17 derajat ya, sudut berrelasinya, dikurangi sin 17 derajat tan 73 kita pakai yang 90 min ya, berarti tan 97 derajat min 17 derajat. Kita peroleh cos 17 derajat cos 17 derajat dikurangi sin 17 derajat cot 17 derajat sama dengan 24 per 25 kali 24 per 25 dikurangi 7 per 25 kali 24 per 7 sama dengan ini kita ubah terlebih dahulu ya, ini yang ini itu sama dengan 576 per 625 ya, sedangkannya ini bisa dicoret tinggal 1 dikurangi 24 per 25. Nah ini kita samakan penyebutnya ya dengan mengalihkan 25 per 25. 24 kali 25 adalah 600 ya, ini asalnya dari sini ya, bisa dipahami ya. Sehingga 576 per 625 dikurangi 600 per 625 sama dengan min 24 per 625. Selanjutnya untuk yang B ya, kosek 163 derajat tan 343 derajat per sekan 280 derajat sama dengan kosek 180 derajat dikurangi 17 derajat tan 2
Tan 343 itu diperoleh dari 2 kali 180 ya, dikurangi 17 derajat, maka hasilnya ini 343. Per sekan 270 derajat ditambah 17 derajat. Sama dengan kosek 17 derajat dikurangi tan ya, ini rumusnya tan 2 kali 180 min 17, rumusnya adalah min tan 17 derajat per kosekan 17 derajat. Sama dengan min tan 17 derajat ya, ini kan bisa dicoret kosekannya atas dan bawah, tinggal min tan 17 derajat sama dengan min 7/24. Selanjutnya untuk yang nomor 5, diketahui alfa, beta, dan theta merupakan sudut-sudut dalam segitiga ABC. Tunjukkan A cos alfa sama dengan min cos beta ditambah theta. B cos beta ditambah gamma. B sin alfa plus beta per 2 sama dengan cos gamma per 2. Yang C tan alfa per 2 tan beta plus gamma per 2 sama dengan 1. Penyelesaiannya menunjukkan cos alfa sama dengan min cos beta ditambah theta. Pada segitiga ABC berlaku alfa plus beta plus theta plus gamma sama dengan 180 derajat. Alfa sama dengan 180 derajat dikurangi beta ditambah gamma. Cos masing-masing kita coskan ya, berarti tinggal cos alfa sama dengan cos 180 derajat min beta ditambah gamma. Cos alfa, ingat cos 180 min alfa, maka hasilnya adalah min cos alfa karena di kuadran 2 cos itu bernilai negatif ya, sehingga cos alfa sama dengan min cos beta ditambah gamma. Dapat ditunjukkan cos alfa sama dengan min cos beta ditambah gamma. Selanjutnya untuk yang B, menunjukkan sin alfa plus beta per 2 sama dengan cos gamma per 2. Alfa beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat dikurangi gamma. Masing-masing kita bagi dengan 2 ya, berarti A ditambah beta per 2 sama dengan 180 derajat dikurangi gamma per 2. Masing-masing ruas kita sinkan, berarti sin alfa plus beta per 2 sama dengan sin 180 min theta min gamma per 2. Sehingga kita boleh sin alfa plus beta per 2 sama dengan, nah ini bisa kita terus menjadi 180 dibagi 2, 90 ya, per ini dibagi 2 menjadi gamma per 2. Sin alfa plus beta per 2 sama dengan, ingat sin rumus sin berelasi 90 min itu jadinya cos ya, dilihat lagi supaya anak-anak lebih ingat. Berarti ini sin 90 min alfa hasilnya ada cos alfa. Nah, alfanya itu gamma per 2, berarti cos gamma per 2. Dapat ditunjukkan sehingga dapat dibuktikan sin alfa plus beta per 2 sama dengan cos gamma per 2. Yang C menunjukkan tan alfa per 2 tan beta plus gamma per 2 sama dengan 1. Kita tulis alfa plus beta plus gamma 180 derajat. Alfa sama dengan 180 derajat min beta plus gamma. Ini yang ini pindah ke sini ya. Masing-masing kita bagi 2, alfa per 2 sama dengan 180 derajat min beta plus gamma per 2. Tan alfa per 2, ya masing-masing ruas kita tankan. Tan alfa per 2, tan beta plus gamma per 2. Sama dengan tan 180 ya. Ini kan ruas kiri, ini ruas kanan. Sama dengan tan 180 min beta plus gamma per 2, tan beta plus gamma per 2 ya. Ini masing-masing ruas tadi kita kalikan dengan tan beta plus gamma per 2 ya. Ini dikalikan ini dikalikan ini. Sama dengan, ingat, tan 90 min beta plus gamma per 2, tan beta plus gamma per 2. Sama dengan, ingat, tan 90 min alfa itu hasilnya ada cot ya. Berarti ini cot beta plus gamma per 2, ini tan beta plus gamma per 2 sama dengan 1 per, ingat cot itu 1 per tan ya, berarti 1 per tan beta plus gamma per 2, ini tetap kita tulis tan beta plus gamma per 2 sama dengan 1 ya, ini bisa kita coret tannya ini sehingga tinggal 1. Dapat ditunjukkan tan alfa per 2 tan beta plus gamma per 2 sama dengan 1.
Ini ya, sehingga pembuktiannya ini, soal pembuktian anak nomor 5 ini ya, harus lebih teliti lagi ya. Demikian pembahasan soal asesmen 2 pilihan ganda dan uraian bab trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.